Walaupun tidak sekaliber Al-Qarafi, Asy-Syatibi, tetapi dia telah membuat terobosan baru dalam memaparkan qawaid-qawaid usul di dalam bukunya ini. Kita akan lihat nanti ya bagaimana dia menyusunnya. Kalau kita baca nanti Syatibi, kita baca Qawaidul Ahkam, kita baca Furuq Al-Qarafi, kita baca nanti itu subhanallah ya. Dan ini kalau kita membaca buku-buku seperti itu bagus sekali, memberikan inspirasi dalam diri kita untuk supaya membuat terobosan-terobosan ilmiah baru yang barangkali lebih cocok untuk zaman kita dan meneruskan apa yang telah mereka gagas sebenarnya. Tapi harus kita baca, kita dalami dan kita pahami dan kita hayati. Dan baca kita harus bukan baca sekedar baca yang sifatnya baca sardi, tetapi bacanya adalah baca yang sifatnya naqdi hassasi dan istidraki. Itu sifatnya. Kalau begitu nanti insya Allah kita akan sangat mendapat manfaat sekali daripada buku ini. Namun sebelum kita masuk ke buku itu, ada kemarin beberapa langkah yang kita ingin tempuh. Pertama sekali adalah dalam satu pertemuan sebenarnya kemarin kita ingin mengenal apa itu ilmu takhrijul furu' alal usul. Saya kemarin sudah lihatkan kepada kita bersama, kalau kita kaji ilmu ini secara teori nazariyahnya, memang secara nazariyah ilmu ini dari dulu-dulu ya belum ada secara khusus, secara teori teori ilmu takhrijul furu' al usul secara nazariyah, dirasa nazariyahnya. Karena buku-buku yang ditulis oleh ulama itu yang dalam takhrijul furu' al usul itu rata-rata langsung aplikasi tanpa mereka mendahulukan dengan teori kecuali sedikit sekali. Tetapi adalah alhamdulillah pada zaman sekarang ada ulama-ulama yang berusaha membaca buku-buku takhrijul furu' alal usul tersebut, lalu mereka dalam karya ilmiah yang munaqqahah dan madrusa dan bahkan itu dalam bentuk risalah, rasail ilmiah ataupun tulisan akademik bebas. Itu mereka tulis seperti yang saya pernah ungkapkan di saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kita semua punya buku itu. Itu mudah di-download. Yaitu seorang mahasiswa dari Jami'ah Imam di Riyadh di Saudi Arabia, itu menulis sebuah tesis ilmiah di dalam bidang usul fikih, yang mana mahasiswa itu namanya Utsman bin Muhammad Al-Akhdar Shaushan. Ini mahasiswa ini dalam tesis ilmiahnya, ditulisnya itu dalam risalah magisternya. Buku luar biasa, dan saya sudah membaca buku itu, 2 jilid diterbitkan, hampir 1000 halaman, atau dalam cetaknya itu sekitar 900 halaman. Tesisnya itu, risalah magisternya. Yang mana judul daripada risalah itu adalah Takhrijul Furu' alal Usul. Dirasa tarikhiyah
manhajiyah wa tatbiqiyah. Menarik ya. Saya minta ikhwas sekalian, para asatiz, tolong di-download buku ini. Saya sudah membaca buku ini dan saya dalam membaca itu membayangkan betapa capeknya mahasiswa ini menulis tesis ini. Dan dia merujuk kepada banyak sekali referensi. Masya Allah. Dan inilah satu-satunya karya ilmiah pertama yang ditulis secara ilmiah dan merupakan karya ilmiah dalam teori ilmu takhrijul furu' al-usul. Maka judulnya oleh dia Takhrijul Furu' al-Usul, Dirasah Tarikhiyah, studi historis, wa manhajiyah metodologis, kemudian wa tatbiqiyah praktek. Jadi di sini ada teori, ada praktek, kemudian ada studinya secara historis yang menjelaskan dari mana mulainya ilmu ini, bagaimana perkembangan ilmu ini dari masa ke masa. Subhanallah, itu dia tulis semuanya. Kemudian bagaimana manhajiyahnya, metode ilmu ini, manhajnya, kemudian bagaimana penerapannya, tatbiknya. Jadi lengkap dalam buku ini. Saya menginginkan supaya ikhwas sekalian membaca dulu buku-buku ini. Karena kalau kita baca dalam majelis kita ini, tidak sampai-sampai kita nanti ke buku Miftahul Husul itu yang dikarang oleh Tilimsani. Saya serahkan kepada kawan-kawan untuk baca buku Takhrijul Furu' al-Usul yang dikarang, yang disusun oleh Utsman bin Muhammad Al-Akhdar Syausan ini, yang dijual di pasar, dicetak sebenarnya oleh penerbit dalam 2 jilid. Dan di Saudi di toko-toko buku banyak dijual, dan di browsing di internet gampang dan juga tidak susah untuk mendownloadnya, gratis. Ini buku yang pertama ya, yang paling penting ikhwas kalian kita baca. Tapi kita, majelis kita ini tidak membaca buku seperti ini karena ini memakan waktu lama. Saya ingin sedikit saja bagaimana Syausan menyimpulkan apa definisi daripada Takhrijul Furu' al-Usul. Ya. Jadi apa itu ilmu Takhrijul Furu' al-Usul yang akan kita baca di dalam buku secara aplikatif dalam buku Miftahul Usul ila Bina'il Furu' al-Usul. Misalnya. Maka beliau dalam tesisnya ini menyimpulkan setelah dia berusaha memaparkan berbagai definisi yang dituangkan oleh para ulama-ulama, baik secara isyarat atau secara nas, lalu dia memberikan satu kesimpulan definisi. Yang mana definisi ini bisa saja menerima kritik dari berbagai kalangan, tapi inilah yang dia simpulkan dalam definisi ilmu Takhrijul Furu' al-Usul. Apa yang beliau katakan? Yaitu di halaman 66 di jilid 1 daripada tesis ini, beliau katakan bahwa Takhrijul Furu' al-Usul secara laqab, artinya secara sebuah penamaan ilmu, maka ilmu Takhrijul Furu' adalah al-ilmu alladhi yu'rafu bihi isti'malul qawa'idil usuliyyati fi istinbatil ahkam syar'iyyatil 'amaliyyati min adillatiha at-tafsiliyah. Itu kata beliau. Ya, ini kan berbeda dengan definisi usul fikih ya, semua kita tahu. Kalau ini definisi Takhrijul Furu' al-Usul, yaitu al-ilmu alladhi yu'rafu bihi, yaitu ilmu yang dikenal dengan ilmu itu, dipelajari dengan ilmu itu. Kalau bahasa kita juga ilmu yang mempelajari, mengenalkan, mengajarkan. Jadi al-ilmu alladhi yu'rafu bihi,
isti'malul qawaid al-usuliyah, yaitu dikenal dengan ilmu takhrij furu'i al-usul ini penggunaan pemakaian kaedah-kaedah usul dalam istinbatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah, dalam mengistinbatkan hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah, yaitu hukum fikih dari dalil-dalilnya yang tafsili. Nah, ini kan jadi ilmu ini adalah ilmu metode penggunaan qawaid usul. Nah, kalau ilmu usul kan adalah ilmu yang pelajari kaidah-kaidah usul. Maka takhrijul furu' al-usul adalah ilmu bagaimana menggunakan kaidah usul itu di dalam mengistinbatkan fikih dari dalil-dalil tafsili. Nah, jadi ilmu ini ilmunya tinggi. Jadi kita belajar ilmu fikih, setelah itu kita belajar ilmu usul fikih, kemudian inti daripada mempelajari ilmu usul fikih adalah takhrijul furu' al-usul, bagaimana menggunakan kaidah-kaidah usul yang kita pelajari itu dalam mengistinbatkan hukum-hukum fikih dari dalil-dalil. Ini. Kita kan tahu sendiri bahwa belajar ilmu usul fikih itu ya tujuannya adalah tujuan sasaran akhirnya bagaimana supaya kaidah-kaidah itu digunakan untuk diaplikasikan dalam istinbat hukum-hukum syariat daripada dalil. Nah, sekarang ilmu yang mempelajari, yang mengajarkan atau yang dikenal dengannya bagaimana cara menggunakan kaidah-kaidah itu dalam hukum, itulah ilmu takhrijul furu' alal usul. Nah, ini definisi daripada Syekh Asy-Syauzan ya dalam bukunya Takhrijul Furu' alal Usul dalam dirasah nazariyah, dirasah tarikhiyah wa manhajiyah wa tatbiqiyah. Ini buku dalam teori ilmu takhrij furu' ini. Nah, kemudian ada seorang ulama kita juga yang terkenal dan dia juga menjadi guru ya, menjadi guru dan guru besar dalam ilmu usul fikih di Jami'ah Imam juga, dan juga tak salah saya juga dia di Jami'ah Ummul Qura, yang mana beliau itu adalah yang semua kita mengenal ya, apa namanya, Syekh Bahusain. Nah, jadi Syekh Bahusain ini dia guru besar dalam ilmu usul fikih di Jami'ah Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Beliau ini dibebankan di S2 di pasca sarjana di Rasad Ulia untuk mengajarkan takhrijul furu' al-usul ini. Nah, sehingga dia sendiri tidak mendapatkan satu buku yang merupakan ya pemaparan ilmu takhrijul furu' al-usul ini secara teoritis. Karena yang namanya sebuah ilmu dipelajari tentu kan dipelajari secara nazariyah dulu, sebelum nanti praktek daripada ilmu itu sendiri. Nah, maka beliau terpaksa menggali sendiri dalam ketika mengajar itu, mengumpulkan maklumat-maklumat, data-data tentang ilmu takhrijul furu' al-usul. Sehingga terhimpunlah dari sela-sela beliau itu mengajar, terhimpunlah ya maklumat, subhanallah, sehingga beliau mengeluarkan juga buku tentang dirasah nazariyah tentang ilmu. Nah, sehingga keluarlah buku beliau yang dicetak oleh Maktabatul Rusyd Riyadh dengan judul At-Takhrij Indal Fuqaha wal Usuliyin. Nah, jadi ini judul bukunya itu ya, At-Takhrij Indal Fuqaha wal Usuliyin, yaitu dirasa. Jadi judul bukunya itu At-Takhrij Indal Fuqaha wal Usuliyin, dirasa nazariyah, tatbiqiyah, ta'siliyah. Nah, ini. Jadi judul bukunya Takhrij menurut ahli fikih, para fuqaha dan ahli usul. Suatu studi nazariyah, teoritis, praktis, ya,
analisis terhadap ilmu ini. Jadi di sini kalau tadi Syausan membuat dirasat tarikhiyah wa manhajiyah wa tatbiqiyah, kalau Syekh Bahusain ini membuat judul bukunya itu At-Takhrij Inal Fuqaha wal Usuliyin Dirasah Nazariyah wa Nazariyah Tatbiqiyah Ta'siliyah. Ini kan taksil itu ya membuat kaedah-kaedah ilmu itu. Membuat dasar-dasar, meletakkan dasar-dasar daripada ilmu takhrij furu' usul. Alhamdulillah buku ini bagus sekali. Cuman dia tidak fokus kepada takhrijul furu' alal usul. Karena beliau berbicara tentang 3 takhrij. Di situ beliau berbicara tentang takhrijul usul alal furu'. Beliau berbicara tentang takhrijul furu' alal usul. Kemudian beliau berbicara tentang takhrijul furu' alal furu'. Jadi ada 3 takhrij. Kalau Syausan dia membahas 4 takhrij dalam mukaddimahnya. Karena takhrij itu memungkinkan secara zihniyan, artinya ada takhrijul furu' alal usul, ada takhrijul usul alal furu', kemudian ada takhrijul furu' alal furu', ada takhrijul usul alal usul. Jadi kan bisa 4. Tetapi dalam wakilnya yang ada dibicarakan itu adalah di 3 tadi. Maka Syekh Bahusain ini memulai daripada menjelaskan takhrijul usul alal furu'. Karena mengingat para ulama-ulama mazhab yang mereka itu adalah imam di dalam mazhab dan yang diikuti oleh ulama-ulama besar dalam mazhab itu sendiri, pengikut mazhab. Kan ulama-ulama besar itu. Yang mana mereka-mereka yang diikuti ini kan yang sampai kepada tingkat mujtahid mutlak. Artinya mereka dipastikan mereka penguasaan mereka memenuhi syarat-syarat ijtihad mutlak. Kemudian memenuhi kriteria daripada mujtahid mutlak, artinya mereka mempunyai usul sendiri dalam istinbat. Yang mana mereka di dalam usul itu sifatnya istiqlali, independen dia. Sehingga ulama dalam mendudukkan orang yang seperti ini wajib beramal sesuai dengan ijtihadnya. Karena dia memang mujtahid mutlak. Tetapi mereka-mereka ini yang punya usul sendiri, yang merancang usul sendiri, dan merumuskan usul sendiri dalam istinbatnya, itu ya lahir bukan sembarangan ikhwas sekalian ya. Kalau orang mempelajari satu ilmu sehingga dia mengeluarkan teori-teori sendiri, itu sudah dahsyat itu penguasaannya. Apalagi yang mengonsep dari awal itu dia. Dan itu didasarkan kepada interaksi pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran, as-salibul Quran, dan bahasa Arab itu sendiri tentu sebelumnya, dan juga sunnah Rasulullah, dan bagaimana sahabat-sahabat berinteraksi dengan Quran, dengan sunnah, berinteraksi dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, bagaimana tabi'in, dan juga tabi'in, sehingga mereka merumuskan dalam istinbat fuqaha yang diikuti, yang mereka itu merupakan mazahib, imam a'immatul mazahib, wabil khusus tentu al-arba'ah yang punya pengikut banyak sekali. Yang mana pengikut-pengikutnya bukan pengikut orang awam, tetapi diikuti oleh ulama-ulama. Yang mengikutinya ulama-ulama. Ulama-ulama yang mengikutinya itu awal-awalnya mereka adalah mazhab. Ada mereka kadang-kadang sampai kepada terhitung dia awalnya dia mujtahid muqayyad dengan satu mazhab, tetapi karena kepakaran-kepakarannya dia menjadi mujtahid mutlak. Seperti namanya ya Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang awal-awalnya juga dia mazhab dengan mazhab Syafi'i, tapi akhirnya dia adalah
pencetus mazhab itu sendiri. Dan dia dianggap mujtahid mutlak. Seperti Al-Imam Ibnu Munzir, seperti Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Itu dianggap oleh para ulama, mereka ini orang-orang yang sampai kepada tingkat mujtahid mutlak. Tapi untuk sampai kepada tingkat itu, ikhwas sekalian, tentu ini luar biasa ya. Tidak sembarangan ya. Sampai kita sajalah dalam ilmu apa saja. Kalau ada seorang ilmuwan dalam ilmu fisika, kalau dia sendiri melahirkan keedah-keedah secara independen dalam ilmu fisika, itu mujtahid mutlak dalam ilmu fisika dia. Begitu jelas ulama-ulama kita itu. Dia sendiri yang meletakkan keedah-keedahnya, merumuskan keedah-keedah yang mereka gunakan dalam istimbat hukum daripada dalil-dalil muktabar tersebut. Mereka sendiri yang juga menjelaskan mana yang dalil muktabar, mana yang dalil yang tidak muktabar, mana yang bisa jadi dalil, mana yang tidak dalil. Mereka yang merumuskan. Ikhwas sekalian, jadi dalam bahusan ini, dalam buku bahusan ini dia pertama menarik. Tolong dibaca nanti. Dia menarik. Dia pertama menjelaskan takhrijul usul alal furu'. Jadi ulama-ulama mazhab mujtahid mutlak yang imam mazhab itu rata-rata mereka tidak ada secara rinci merumuskan keedah-keedah yang mereka pakai. Nah, kalau Imam Syafi'i bisa saja karena dia menulis buku Ar-Risalah. Dari risalah itu para ulama mengetahui apa keedah-keedah istimbatnya, keedah-keedah usul yang dia pakai dalam istimbat hukum-hukum fikih yang dia fatwakan. Tapi kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal yang mereka punya pengikut dari masa ke masa, mereka tidak ada mereka menulis buku usul fikih. Yang mana dalam buku usul fikih mereka itu mereka merumuskan kaedah-kaedah yang mereka pakai. Tetapi siapa yang merumuskan usul fikih mereka? Yang merumuskan usul fikih mereka itu adalah para ulama-ulama mazhab. Para mujtahid-mujtahid di dalam mazhab. Yang mengumpuli dalam mazhab. Bagaimana metode mereka di dalam mengeluarkan usul fikih pada imam-imam mazhab itu? Oleh ulama-ulama. Di antara metode mereka pakai, kata Mbah Hussein, adalah sama Pak Eka mempelajari apa dong? Halo? Bisa didengar do ya? Bisa. Kalau ada masalah nanti di apa ya? Bisa. Tahu. Lanjut. Jadi Mbah Hussein menjelaskan bahwa apa metode ulama-ulama mazhab itu merumuskan usul fikih imamnya. Namanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Nanti bahkan di generasi muridnya belum terkonsep. Muhammad bin Hasan dia tidak punya buku usul fikih sendiri yang merumuskan keedah-keedah usul Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf sebagai muridnya dia tidak punya buku usul fikih yang merumuskan usul fikih Imam Abu Hanifah. Tapi datang setelah generasi murid-muridnya. Maka umpamanya ada namanya usul Asy-Syafi'i, usul Al-Karhi, yang mana itu adalah usul fikih imamnya Abu Hanifah yang dirumuskan oleh ulama-ulama di dalam mazhab Hanafi itu sendiri. Bagaimana mereka merumuskan usul-usul fikih itu? Mereka rumuskan dari sela-sela fatwanya, dari sisi fikihnya. Jadi Imam Abu Hanifah itu punya fikih, Imam Malik punya fikih, kemudian Imam Syafi'i punya fikih, Imam Ahmad dia punya fatwa-fatwa, yang fatwa-fatwanya itu fikihnya. Baik yang ditulis sendiri atau dipatukan sendiri atau ditulis, tapi murid-muridnya rata-rata. Dari fatwa-fatwa itulah para ulama-ulama mazhab mengkaji fatwa-fatwa imam-imam 4 itu. Dari fatwa-fatwa mereka itu mereka analisis. Kemudian
dari analisis itu mereka simpulkan dan mereka rumuskan, oh berarti Imam Malik ini kaidah usulnya ini. Wah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah begitu juga. Berarti usul fikih mazhab ataupun Imam Abu Hanifah ini. Nah, kemudian usul fikih Imam Ahmad ini. Karena Imam Ahmad sendiri tidak pernah nulis. Tetapi itu adalah hasil kajian daripada murid-muridnya, daripada ulama-ulama mazhab. Ya contoh umpamanya ya, apa usul fikih, kaidah usul fikih Imam Abu Hanifah dalam masalah al-aslu fil amri yadullu 'alal fawri awit tarahi. Nah ini. Sekarang coba bagaimana apa usul Imam Abu Hanifah? Apa usul Imam Syafi'i? Apa usul Imam Malik? Apa usul Imam Ahmad dalam masalah apakah al-amr itu yaqtadil fawr atau yaqtadil tarahi? Namanya. Karena itu berimplikasi kepada banyak hukum. Umpamanya apa? Imam Abu Hanifah dirumuskan oleh murid-muridnya bahwa al-aslu fil amri yadullu ala at-tarahi atau al-amru yaqtadi at-tarahi. Itu usul fikih Imam Abu Hanifah. Pernahkah Imam Abu Hanifah mendudukkan kaidah usul itu dalam secara gamblang atau dalam rumusan-rumusannya atau dia punya buku usul fikih? Tidak ada. Tapi siapa yang merumuskan bahwa kaidah usul fikihnya Imam Abu Hanifah, bahwa dia mengatakan dalam usul fikihnya adalah bahwa al-amr itu menunjuk kepada at-tarahi, bukan kepada al-fawr. Apa alasan oleh ulama-ulama itu? Diambil daripada fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah ketika dia ditanya menjelaskan apakah haji itu apabila orang wajib haji, maka dia harus bersegera haji atau bisa dia mentakhir hajinya kapan saja dikehendaki. Maka mazhab Abu Hanifah apa? Bahwa kewajiban haji itu alat tarahi, bukan alal fawr. Berarti Imam Abu Hanifah usulnya adalah al-amru yaqtadit tarahi, tidak yaqtadil fawr. Ini kan dari wakil. Terus sebabnya juga Imam Abu Hanifah mengatakan dalam fatwanya, salat itu yang paling bagus itu di ujung-ujung waktu, bukan di awal waktu. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kalau sholat subuh itu yang paling afdal menurut mazhab Hanafi itu, ya sudah menjelang-jelang waktu terang. Dan sebab saya pernah ke Turki, berapa kali saya ke Turki. Maka saya sholat subuh lah di masjid. Jadi dari hotel saya, Turki itu kan mazhabnya Hanafi. Dari hotel pas azan subuh saya sudah turun. Supaya saya takut terlambat. Saya kira seperti kita di sini. Saya datang ke masjid dan sholat sunat 2 rakaat, 2 rakaat fajar. Setelah itu lama sekali menunggu. Mungkin ada 1 jam. Sudah hampir terang, baru qomat. Saya bingung. Baru saya ingat. Kenapa orang ini begini sholatnya? Di ujung baru hampir mau siang, baru dia qomat. Baru saya ingat rupanya orang Turki mazhabnya Hanafi. Hanafi itu, sholat itu afdal itu malah apa? Di ujung waktu. Artinya di sini dia berdasarkan kepada kaidah-kaidah usulnya. Sekarang coba dalam masalah tadi. Al-amr yaqtadi at-tarahi itu menurut Hanafi. Maka coba lihat. Hanafi itu masalah zakat, masalah apa, masalah tidak perlulah dia cepat-cepat. Maka apa? Mengqadha puasa juga begitu. Ya terserah, silakan saja. Kenapa? Karena perintah-perintah itu semuanya alat tarahi.
Dari mana itu? Dari wakil fatwanya. Tapi ketajaman analisis ulama-ulama mazhab itu luar biasa. Sehingga mereka bisa membuat istiqra. Istiqra'nya itu adalah istiqra' tam dan istiqra' kamil, sehingga mereka tidak ragu lagi bahwa inilah kaidah usulnya Imam Abu Hanifah. Nah, itu bukan pekerjaan ringan itu, ikhwas sekalian. Itu pekerjaan berat. Itu nggak bisa oleh dokter-dokter Win itu. Itu betul-betul lama. Jadi sekarang coba umpamanya Imam Malik, apa kaedahnya di dalam al-asal fil amri itu, yaqtadil fur atau yaqtadil taraki? Dia tidak ada dalam buku usul fikihnya. Dan dia juga tidak secara gamblang mengatakan bahwa al-amru yaqtadi al-fur. Tapi ulama-ulama Malikiyah seperti Al-Qarafi yang banyak menulis buku usul fikih dalam mazhab Imam Malik, Al-Baji, mereka menetapkan bahwa kaidah Imam Malik dalam Al-Amr adalah yaqtadil fur. Maka salah satu fatwanya apa? Salah satu fatwa Imam Malik itu di dalam masalah al-muwalat fil wudu. Coba kalau kita melihat mazhab yang 4 itu dalam rukun wudu, itu kan berbeda-beda ikhwas sekalian. Kalau kita lihat Imam Abu Hanifah menjelaskan rukun wudu itu cuma 4. Jadi 4 mazhab itu beda-beda. Kalau Imam Abu Hanifah rukun wudu cuma 4. Pertama masuk muka, kemudian dia tidak pakai pertama. Jadi bagi mereka rukun wudu itu cuma 4. Mencuci muka, basuh muka, membasuh 2 tangan, menyapu kepala, sebagian kepala, kemudian mencuci kaki. Ini aja rukun. Berarti tertib tidak? Tidak. Maka Imam mazhab Hanafi kalau wudunya kadang-kadang dimulai dari kaki. Kaki dulu, tangan, setelah itu muka, baru nyapu kepala. Itu sudah wudu. Karena tertib bagi mereka itu tidak rukun. Maka dari anggota mana saja dimulai berwudu itu, dan dia dan mengenai 4, ya cukup sudah. Bayangkan itu kalau ada mazhab Hanafi wudu depan kita seperti itu, aja di imam sholat kita, dia gimana kira itu? Dan tapi kita harus tahu itulah mazhab mereka. Langsung pulang jamaah. Pulang siapa? Ustaz nak batu dah saya. Rukun wudu itu 4 bagi mereka. Maka mereka niat tidak rukun. Karena mereka biaskan wudu itu sama dengan mencuci kain yang bernajis. Jadi kalau kena kain kita oleh najis, kita basuh kain kita najis. Kan tidak ada niat kan? Sengaja aku mencuci kain bernajis karena Allah, kan tidak ada. Begitu juga sebagaimana berwudu tidak mencuci najis tidak ada disyaratkan niat. Begitu juga wudu itu membersihkan badan. Maka oleh mereka konsep wudu itu nazafah. Sebagaimana jadi mereka niat tidak menjadi rukun wudu. Tertib tidak menjadi rukun wudu. Muwalat tidak menjadi rukun wudu. Begitu. Jadi rukun wudu 4. Itu berangkat dari usul mereka. Seperti apa? Ya umpamanya muwalat. Itu menurut Imam Abu Hanifah, muwalat itu kan berturut-turut. Umpamanya apa? Basuh muka, setelah basuh muka nanti apa? Basuh tangan, harus cepat basuh tangan. Mereka tidak perlu, karena muwalat bagi mereka bukan rukun. Karena lahir daripada kaidah mereka tadi. Al-amru la yaqtadil fawr. Bahwa perintah itu tidak harus cepat. Maka apa? Menjaga jarak, berjarak antara membasuh satu anggota dengan anggota tak ada masalah bagi mazhab Abu Hanifah. Ini kan perlu kita pahami. Kalau di dalam mazhab Imam Malik, berapa rukun wudu? Kalau bagi mereka, jadi ada 4 mazhab itu berbeda-beda. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah 4 rukun wudu. Mazhab Syafi'i 6 rukun wudu. Mazhab Imam Malik rukun wudu itu 7. Mazhab Imam Ahmad rukun wudu juga 7. Sekarang tuh perlu itu. Apa beda-beda antara 4 ini? Semuanya beda itu. Walaupun Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan sama-sama 7.
Tetapi di dalam substansi rinciannya mereka beda. Kalau mazhab Syafi'i, kalau rukun wudu itu kan menurut mereka niat, membasuh muka, membasuh dua tangan, kemudian menyapu sebagian kepala, kemudian membasuh kaki, kelima, kemudian tertib. Itu menurut tertib itu rukun. 6 cuma. Kalau menurut Imam Malik, itu ada 7 rukun wudunya. Rukun wudunya pertama adalah niat, kemudian membasuh muka, kemudian dua tangan, menyapu kepala, mencuci membasuh kaki, ya berarti ini sudah 5. Mana yang 2 yang 7 lagi? Yaitu mereka mengatakan al-muwalat. Nih, al-muwalat artinya berturut-turut. Berturut-turut itu harus. Maka kalau seandainya ada orang berwudu, lalu pas dia setelah selesai basuh muka, ingin basuh tangan, bunyi handphonenya. Ring aja, bunyi handphone. Diangkatnya sampai kering air wudu yang ada di mukanya. Sekarang apa hukum wudunya? Sah atau tidak? Maka menurut Imam Abu Hanifah tak masalah. Maka sedang sudah basuh muka, membasuh tangan, datang handphone kita angkat. Sedangkan bicara kita lanjutkan dengan basuh dua tangan. Itu menurut mazhab Abu Hanifah tak ada masalah. Di dalam mazhab Malik bermasalah. Karena menurut mereka al-muwalat itu rukun di dalam wudu. Maka wudunya tidak sah. Berangkat daripada apa? Berangkat daripada kaidah al-amr. Ketika kan diperintahkan, ada perintah itu. Membasuh muka, membasuh dua tangan, menyapu kepala, kan perintah. Sekarang al-amru yaqtadil fawr awit tarahi. Menurut Imam Malik, yaqtadil fawr. Oleh karena itu, barang siapa yang melambat-lambatkannya, wudunya, maka tidak sah wudunya. Maka at-tafriq dalam wudu, menurut Imam Malik, itu tidak sah. Sehingga dari wakil fatwa seperti ini, diistimbatkan oleh ulama-ulama dalam mazhab Maliki bahwa kaidah Imam Malik dalam usul mereka adalah al-amru yaqtadi al-fawr. Gitu. Kemudian yang ketujuh ya, kalau dalam Imam Malik itu rukun wudu itu apa? At-tadlik. Yaitu menggosok-gosok dan juga menyela-nyela jari. Itu rukun dalam wudu. Maka satu-satunya mazhab yang mengatakan tadlik itu rukun hanya mazhab Imam Malik. Dia tersendiri di dalam mengatakan bahwa tadlik adalah rukun wudu. Sedangkan bagi mazhab yang lain cuma sunat. Maka kalau kita lihat orang-orang Malikiyah berwudu, itu menyela-nyela jari itu memang mereka perhatikan betul. Sampai mereka angkat kaki mereka itu menyela. Kenapa? Karena rukun, kalau tidak disela-sela, itu bagi mereka wudu tidak sah. Jadi orang-orang pengikut Malikiyah kalau melihat orang Syafi'iyah berwudu, risih mereka. Karena orang Syafi'iyah ini tidak peduli dengan tadlik itu. Kadang-kadang taruh aja di bawah keran aja. Itu menurut Malikiyah. Naruh kaki di bawah keran itu wudunya tidak sah. Maka apa? Nggak mau itu, kalau jadi imam nggak mau mereka ikut itu. Orang tidak sah, tidak tadlik katanya. Itu sekalian ya, subhanallah ya. Kalau di dalam mazhab, jadi tambahannya itu muwalat 1, kemudian dengan at-tadlik. Itu kalau mazhab Maliki. Kemudian di dalam mazhab Imam Ahmad juga 7. Tapi berbeda mereka di dalam substansi. Jadi tadlik menurut Imam Ahmad enggak, tapi 7 juga. Jadi niat, membasuh muka, membasuh dua tangan, menyapu kepala, seluruh kepala. Ini Imam Ahmad seluruh kepala ini, Malik dengan Imam Ahmad sama ini. Kalau Imam Ahmad seluruh kepala 1 kali apa? 1 kali sapu ke belakang. Kalau Imam Malik 2 kali. Dari depan ke belakang, nanti balik lagi dari belakang ke depan. Di dalam menyapu kepala. Ini dalam mazhab Malik. Mereka kan berangkat dari usul itu.
Kalau kita teliti nanti, kenapa malah lahir rukun wudhu 7 bagi Imam Malik? Kemudian dalam Imam Ahmad juga 7. Kenapa Bapak? Itu semuanya lahir daripada kaidah usul yang mereka gunakan. Maka sebenarnya kalau kita dosen-dosen nguji-nguji mahasiswa itu begitu. Umpamanya coba kamu jelaskan rukun wudhu menurut Imam Abu Hanifah. Apa saja kaidah-kaidah usul yang mereka guna? Begitu penerapannya itu. Berangkat dari kaidah-kaidah usul mana sehingga mereka menyimpulkan bahwa rukun wudhu itu sekian. Itu S3 tuh, Ustaz. Itu S3 pertanyaannya. S3 tuh ya. S3. Bisa dilatih itu. S1 apa namanya itu latihan istimbat itu begitu. Kalau Imam Ahmad kan dia di antara 5 tadi, maka dia katakan tertib. Imam Malik juga tertib itu tidak rukun oleh dia. Dia tidak rukun. Maka orang Malikiyah ya tidak ada sembarangan dia bisa wudhu. Tidak wajib bagi mereka tertib itu. Bisa mulai dari kaki dulu. Setelah itu tangan. Setelah itu. Kalau Imam Ahmad kan di situ dia beda. Dia ketemu wajib muwalat dengan Imam Malik. Kemudian dia menambahkan tertib. Tapi dia berbeda dengan Malikiyah di dalam tadlik. Tadlik menurut Imam Ahmad itu bukan merupakan rukun tapi juga sunat. Ini kuas sekalian contoh. Menarik di dalam buku Bahusen ini, dia subhanallah agak sedikit rinci. Rugi kita tidak baca buku dia ini. Karena dia membuat contoh-contoh yang luar biasa ya. Nanti baca dengan seksama buku Takhrij Fuqaha wal Usuliyin. Karena dia di situ berbicara tentang takhrijul usul alal furu'. Yaitu bagaimana para ulama menyimpulkan usul-usul. Menyimpulkan kaidah-kaidah usul dari wakil furu' yang dipatwakan oleh imam-imam mazhab. Sehingga apa yang menjadi kaidah usul mereka. Dan itu banyak sekali ya. Dan sekarang itu menjadi tren ya. Umpamanya apa? Tapi nanti kita jelaskan. Baik. Yang kedua yang dia jelaskan oleh siapa ini? Bahusen dalam bukunya. Yaitu dalam apa namanya? Takhrijul furu' alal usul. Ini sebenarnya inti kajian itu sebenarnya di sini. Jadi kata Bahusen itu, yang memang seharusnya kalau secara zihni, akli, bahwa itu kan usul dulu baru furu'. Kan itu kan usul dulu baru furu'. Tetapi dalam wakil ta'lifi, itu furu' dulu baru usul. Kenapa? Maka sebenarnya dalam zihni atau di dalam aplikasi sudah ada. Makanya kan ilmu itu kan sebenarnya sudah ada. Tapi siapa yang mengungkapkan, siapa yang menemukan, siapa yang mengizharnya. Kan itu yang menjadi jasa-jasa ulama itu kan. Tapi dia ilmu itu sudah ada. Maka orang-orang Arab dulu sebelum Imam Sibawaihi menulis buku Alkitab. Yang mana kitab itu adalah buku pertama yang merumuskan secara sistematik ilmu grammar, nahu, grammar, saraf. Tapi apakah sebelum Sibawaihi orang tidak pakai nahu saraf? Tidak, orang Arab itu fasih sekali. Tak pernah mereka menasabkan fa'il. Kalau orang Arab yang bicara kan dulu ya daraba Zaidun amran. Ya, kalau apa? Kemudian qama Zaidun. Tak ada pernah orang Arab bilang qama Zaidan, itu Arab bahlul itu. Itu dari dulu orang Arab jahiliyah. Berarti Imam Sibawaihi kapan dia baru ada? Berarti dari situ dia merumuskan grammar. Tapi nahu saraf itu wakil, nahu saraf sendiri sudah ada. Ya sudah ada. Dan sudah begitu Al-Quran itu dibaca. Apa namanya? Apa yang tertera dalam Al-Quran. Begitulah. Itu adalah sesuai dengan kawaid daripada ilmu nahu dan saraf. Cuman belum terumuskan di dalam bentuk ilmu. Maka datang Sibawaihi. Dialah yang pertama merumuskan. Usul fikih sudah ada di zaman sahabat. Maka sahabat-sahabat itu orang paham usul fikih semua. Cuman belum terumuskan. Kalau bahasa kitanya belum terkodifikasi dalam bentuk satu
taklif. Ada, tapi Imam Syafi'i dialah yang memulai. Maka dia sangat berjasa. Kenapa mereka, apakah mereka tidak bisa menulis buku fikih waktu itu? Bisa. Sahabat yang cuma bisa. Cuma apa? Ngapain mereka tulis? Karena belum diperlukan. Di zaman mereka orang belum butuh buku usul fikih. Kenapa? Karena qawaid usul itu sajiyah dalam diri mereka. Artinya menjiwai mereka. Dan orang-orang itu kalau orang paham bahasa Arab itu ya dia sudah tahu dia kaidah-kaidah itu. Kalau ditulis malah diketawain kalau zaman itu. Tapi ketika orang jauh dari bahasa Arab, jauh daripada maka diperlukan. Ketika qawaid istinbat itu menjadi kabur bagi banyak orang di zaman Imam Syafi'i kan menggeliat dan perluasan wilayah-wilayah Islam, orang masuk Islam itu kan luar biasa. Maka banyak sekali orang-orang yang kadang berbicara agama tanpa kaidah. Sekarang ini kan banyak orang auda, kembali ke Quran, kembali ke sunnah, kembali ke apa yang kembali ke Quran dan sunnah itu tak jelas. Kalau orang tak belajar itu. Maka kalau apa makna kembali kepada Quran dan sunnah? Ya itu usul fikih itu. Itulah usul fikih. Kalau kamu bicara tentang kembali kepada Quran sunnah, maka wajib belajar usul fikih. Kalau enggak, jangan bicara tentang kembali kepada Quran dan itu omong-omong kosong itu merusak itu. Sesat menyesatkan nanti. Suruh bola orang tahu bahasa Arab, tahu apa, atau suruh kembali Quran sunnah. Kembali apa? Jadi kan ini banyak yang enggak. Maka yang orang yang mencontohkan kembali kepada Quran dan sunnah itu ya Imam Syafi'i. Maka itulah dia rumuskan buku usul fikih sebagai metode itulah metode al-auda il-Quran was sunnah. Maka bagaimana al-auda il-Quran was sunnah menurut salaf? Kalau memang salafi mazhabnya, ayat pakai usul fikih yang telah dirumuskan oleh Syafi'i dan itu diakui oleh seluruh ulama. Baik ulama hadis, ulama tafsir, ulama apa? Bukan orang awam yang mengakuinya. Tapi ulama-ulama yang keliber-keliber mereka luar biasa. Jadi sebenarnya gitu ya, secara zihni, akli, dan tatbiki, bahwa usul fikih itu lebih dahulu daripada fikih. Karena secara teori kan begitu. Adanya furu' kan pertama ada dalil. Ada Quran, ada sunnah. Ada Quran dan sunnah ini untuk dipedomani menjadi huda. Pedoman hidup untuk diamalkan, dipraktekkan dalam sehari-hari. Tapi bagaimana menyimpulkan ma'ani yang perlu kita terapkan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan kita? Itu ikhwas sekalian, kerja berat segitu. Maka kalau diserahkan orang-orang tua, jadi lepaskan dia dari kitab ulama, itu coba diuji itu ustaz yang bilang tuh kembali Quran Sunnah. Maka kasih aja dia Quran, kasih dia Sahih Bukhari, kasih dia apa? Suruh dia baca sendiri, jangan baca buku ulama. Suruh dia kembali ke Quran Sunnah. Rumuskan sholat sendiri, rumuskan puasa sendiri. Kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Terjadilah ngawur. Astagfirullahaladzim. Gak sadar mereka apa mereka ucapkan. Saya kadang-kadang ketawa itu. Lihat semangat. Kembali Quran Sunnah. Jadi tak paham. Semangat, Mas. Semangat. Ya seharusnya kasih ya ini Quran, ini sunnah. Ini kita sunnah. Sekarang coba kamu amalkan sendiri. Kira-kira gimana dia itu? Kalau hendak pusing 3 keliling. Maka ulama-ulama itu berjasa. Masya Allah. Ya, mereka rumuskan kaidah-kaidah. Mereka letakkan metode-metode yang subhanallah. Dan mereka aplikasikan. Dan mereka subhanallah rumuskan sehingga apa? Agama ini dari dalil-dalil yang baku seperti tadi itu bisa diamalkan secara mudah oleh umat. Betapa jasanya ulama itu, masya Allah. Mereka, kalau kita kan hanya coba baca kitabul wudu dalam Sahih Bukhari, bacalah Quran itu. Sekarang rumuskanlah berapa rukun wudu, berapa yang wajib dalam wudu, berapa yang sunat. Dan bagaimana caranya? Itu kalau seandainya semua begitu agama ini, langsung Quran dan Sunnah, kacaulah umat ini.
maka kita tak bisa lepas daripada ulama. Maka ulama itu siang malam mereka berbuat. Mereka belajar, mempelajari, dan mereka tulis dan mereka rumuskan. Tinggal kita apa? Terhidang agama ini di depan kita, siap untuk dipraktekkan. Itu tuh. Siap untuk diaplikasikan. Itulah jasa-jasa ulama kita. Jadi saya kembali kita kepada kajian kita tadi bahwa Ustaz, takhrij itu ada 3 ya. kapan diskusi tanya jawab? Nggak apa kalau seandainya kamu cukup narasinya, ya nggak ada masalah, kita diskusi nanti. Oke. Kalau saya tambah, karena saya perlu memberi mukaddimah ini. Karena mukaddimah ini tak mungkin saya baca, tak mungkin dibaca. Maka saya tunjukkan saja kepada buku, 2 buku tadi. Ya. Jadi untuk secara teoritis, Takhrijul Furu' 'alal Usul, baca pertama sekali dalam buku Syausan. Itu hampir buku itu lengkap secara teori. Mulai dari dirasah tarikhiyah, manhajiyah, kemudian juga tatbiqiyah. Kemudian yang kedua buku At-Takhrij Indal Fuqaha wal Usulin yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Bahusen. Maka saya tadi menjelaskan sedikit saja apa yang dijelaskan oleh Bahusen supaya termotivasi saudara sekalian untuk membacanya. Nah, dia mengungkap di situ ada 3 takhrijul usul 'alal furu', metode mengeluarkan usul dari furu'. Jadi ada wakil fatwa-fatwa ulama mazhab dan itu disadur dari situ usul fikih mereka. Yang kedua adalah takhrijul furu' 'alal usul. Artinya apa? Usul fikihnya sudah ada, dalil usul fikihnya ada, sekarang bagaimana mengaplikasikan usul fikih ini kepada dalil sehingga mengeluarkan, merumuskan hukum-hukum fikih. Yang mana furu' itu maksud di sini adalah furu' fikhiyah. Maka ditakhrijlah furu' ini daripada usul. Maka bagaimana mentakhrij furu' daripada usul? Maksudnya adalah bagaimana menggunakan kaedah-kaedah usul, mengaplikasikan kaedah-kaedah usul dalam dalil terhadap dalil-dalil tafsili untuk mengeluarkan furu' fikhiyah yang bermacam-macam. Inilah sebenarnya nanti kajian kita. Tapi nanti ada lagi takhrijul furu' 'alal furu'. Ini adalah satu bab daripada kajian fikih sebenarnya. Karena para ulama mengarang ya, kalau menyusun buku itu ada matan, ada syarah. Maka matan itu harus kita hafal. Matan itu dalam setiap ilmu itu rumus. Atau disebut oleh ulama ru'usul masail. Maka matan itulah nanti pengembangan daripada setiap ilmu. Maka matan itulah rumus-rumus dasarnya. Karena itu dalam fikih, kalau kita ingin mengetahui nanti bagaimana kita memfatwakan berbagai masalah sesuai dengan mazhab Syafi'i, maka kita harus hafal matan-matan di dalam Syafi'i dulu. Maka itulah sebabnya ulama-ulama sepakat mereka mengatakan kalau kita ingin berjenjang sampai kepada kepakaran dalam ilmu fikih sampai kepada mujtahid, itu harus tidak bisa kita lepas sekarang ini berangkat daripada belajar mazhab. Artinya dari fikih mazhab, dan fikih mazhab itu harus kita mulai daripada matan. Maka dari mulai matan itu usul masail, dan itu dihafal. Setelah dihafal nanti dipahami betul. Setelah itu apa? Dari usul masail, setiap ra'sul masalah mengembang banyak masalah. Maka kalau itulah sebabnya banyak sekali masalah-masalah zaman sekarang yang kita jawab, maka menjawab masalah itu harus jawabannya itu berdasarkan jawaban terhadap masalah-masalah yang lain. Jadi apa? Masalah ini apa jawabannya? Ini binaan ala masalah kaza. Nanti masalah itu apa? Wah, ini binaan ala masalah kaza. Kadang ada masalah itu yang disepakati, ada masalah itu yang khilaf. Kadang-kadang masalah yang merujuk, yang ditafrik daripada furu' itu sendiri khilaf. Maka apa? Terjadi pula khilaf di dalam furu'nya. Begitulah tafri'ut tafrik.
Maka kalau kita baca di Rudhut Thalibin umpamanya, salah satu buku yang terkenal adalah mazhab Syafi'i, selalu dia nanti dalam apa rasul masalahnya apa kitabus shalah. Nanti far'un. Itu furu'ul, itu namanya apa takhrijul furu' al furu'. Dan ini juga dilakukan oleh para ulama bagaimana mentakhrij. Sekarang umpamanya begini, apa pendapat Imam Syafi'i di dalam masalah ini? Padahal masalah ini tidak ada di zaman Imam Syafi'i. Maka sekarang kita ini bisa merumuskan masalah-masalah kontemporer sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kita sekarang kan tidak ada tren itu. Seharusnya tren itu harus ada itu. Sekarang tren-trennya adalah intiqa. Karena istihad jama'i sekarang tuh ada sifatnya istihad intiqai, istihad terjihi, begitu sifatnya. Tapi seharusnya perlu dipelihara, dijaga tradisi keilmuan mazhab itu. Artinya apa? Harus ada orang yang memang mendudukkan seperti masalah-masalah muamalah kontemporer. Artinya dia rumuskan di dalam fatwa-fatwa masalah itu apa? Konsekuensi mazhab Syafi'i. Berarti mazhab Syafi'i di dalam masalah-masalah kontemporer. Dan itu bisa menjadi disertasi ilmiah menarik itu. Semuanya masalah-masalah perbankan muamalat sekarang ini dari sisi usul mazhab Syafi'i atau dari sisi fatwa-fatwa Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama Syafi'iyah dari wakil masalah-masalah furu' yang telah mereka fatwakan, kalau didasarkan pada fatwa-fatwa itu, maka masalah kontemporer yang muncul sekarang ini seharusnya fatwanya bagaimana kalau kita takhrij berdasarkan furu'-furu' yang mereka telah fatwakan. Dan itulah kita bisa nisbatkan inilah mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Maka kita perlu sebenarnya umpamanya bai'ul murabahah ya, al-amir bisyira' itu umpamanya. Itu bagaimana al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik. Perlu sebenarnya dudukan itu. Mazhab Syafi'i bagaimana hukumnya menurut mazhab Syafi'i? Al-ijarah muntahiyah bit-tamlik didasarkan untuk kepada kaedah-kaedah dan furu'-furu' yang telah mereka fatwakan sebelumnya. Kemana ditakhrij, kemana dikiaskan. Kemudian juga nanti mazhab Hanafi bagaimana? Mazhab Syariah. Jadi perlu ada nanti. Umpamanya kalau mazhab Syafi'i sebenarnya hukumnya begini, dasarnya begini-gini. Nanti setelah itu baru kita tarjih sesuai dengan maslahat tuntutan zaman kita. Tapi perlu dudukkan dulu konsekuensi mazhab Syafi'i hukumnya haram, konsekuensi pendapat ini hukumnya halal, konsekuensi begini. Dan itu kiasnya perlu dan perlu ada ya ulama-ulama yang mempertahankan itu supaya nanti fikih-fikih mereka itu nanti berlanjut. Kalau tidak terhenti. Maka susah kita sekarang membuat fikih mazhab Hanafi dalam masalah kontemporer. Karena generasi sekarang akan pergi, nanti datang lagi. Berarti apa? Terputus mazhab Hanafi itu nanti. Kenapa? Karena seluruh fatwa lagi intiqai semuanya, artinya sifatnya sudah di lembaga-lembaga fatwa yang sifat kolektif yang mereka sudah punya metode sendiri. Ikhwan sekalian, kalau itu diapakan dan kalau tidak itu diperkarsai oleh kampus-kampus umpamanya. Ada kampus di tengah-tengah mazhab Syafi'i seperti universitas umpamanya Imam Syafi'i. Ya seharusnya gitu. Berusaha di situ ada ulama-ulama duduk di sana yang memfatwakan berbagai masalah sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab Syafi'i. Nanti di Turki ada kampus itu kampus Imam Abu Hanifah, yang mana di situ ulama-ulama yang merumuskan masalah-masalah kontemporer sesuai dengan mazhab Hanifah. Sehingga apa? Khazanah mazhab itu berlanjut terus dari generasi ke generasi. Nanti bagaimana nanti apa yang diamalkan, apa yang dipatwakan, ya itu terserah. Tentu nanti sesuai dengan maslahat ketika tertentu. Balik kita ya, jadi kepada terakhir sebelum saya buka kalau ada diskusi, terakhir kita kembali setelah nanti ikhwan sekalian membaca dua buku ini, silakan baca dan insya Allah ya, kita nanti pada pertemuan yang akan datang langsung masuk kepada buku Bina'ul Furu' al-Usul at-Tilimsani.
Yang mana insya Allah kita baca pertama sekali terlebih dahulu. Pertama sekali adalah tentang Tilimsan itu siapa. Kemudian juga sekilas tentang buku Bina'ul Furu' al-Usul, kenapa dia susun buku tersebut. Setelah itu mudah-mudahan kita pertemuan berikutnya kita bisa menggambarkan secara metode yang digunakan oleh Al-Imam Tilimsani dalam menyusun bukunya Bina'ul Furu' al-Usul tersebut. Miftahul Usul ila Bina'ul Furu' al-Usul. Saya kira itu dulu pada malam hari ini. Terlebih dahulu kalau ada yang mau diskusikan, silakan. Saya serahkan kepada Syekh Muhammad Ridho. Terima kasih Ustaz Mawardi, luar biasa saya. Kita masih mukadimah nih. Jadi bisa nggak disimpulkan bahwa seseorang itu dikatakan baru menjadi ahli fikih kalau dia memahami usul fikih? Bisa nggak, Ustaz? Tapi kalau ada orang ahli fikih tapi tidak memahami usulnya, berarti dia dianggap sebagai fuqaha. Bisa nggak itu, Ustaz? Ya, itu tergantung istilah saja sebenarnya. Ya, mana, Ustaz? Ada di antara kecenderungan ulama mengatakan bahwa tidak disebut faqih kalau dia tidak menguasai usul. Tapi ada kecenderungan mengatakan bahwa karena fikih itu ada orang yang menghafal saja. Ada ulama, saya membaca sebuah biografi ulama. Ada namanya Al-Qamuli. Itu dia menghafal buku yang ditulis oleh Ibnu Rif'ah, yang mana buku itu kalau dicetak sekarang 100 jilid lebih. Atau dalam ahli biografi ketika menceritakan tentang Qamuli, hafadha atau wa huwa hafiz li kitab Ibnu Rif'ah. Allah. Saya bingung Masya Allah, hafal dia buku Ibnu Rif'ah itu. Artinya apa? Apapun masalah ditanya, walaupun dia tidak menguasai usul, tapi furu'nya hafal dia. Kalau sudah hafal buku Ibnu Rif'ah itu, apa masalah yang sisa lagi? Karena dia hafal semua furu' dan itu. Ya barangkali dia tidak pakar dalam usul, tapi dia hafal. Karena banyak ulama-ulama kita itu kecemerlangan hafalannya luar biasa. Jadi banyak kecenderungan ulama semata-mata dia banyak menghafal furu' dalam kepalanya, asal ditanya dia bisa hadirkan, ya sudah bisa disebut faqih. Karena memang dalam kepalanya hafal semua. Inti kalau seandainya ada orang hafal Rudatul Talibin, hafal Majmu' Imam Nawawi, hafal dia buku Mughni, Qudama, hafal dia tidak perlu usul fikih, dia bisa menjawab. Kenapa? Karena furu' itu. Dan yang hebatnya itu, ulama-ulama kita itu sudah hafal, kemudian kemampuan istihdar, menghadirkan maklumat yang dihafal itu membingungkan itu. Maka itulah sebabnya Ibnu Rif'ah itu kan dia mengarang buku terbesar dalam mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Hambali, itu ada Ibnu Aqil Al-Hambali. Dia itu mengarang buku fikih paling luas, mungkin sampai 500 jilid. Tapi buku itu banyak maksud orang. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang paling terkenal, paling luas, buku paling besar, itulah buku Syarh Wasit Imam Al-Ghazali. Yang mana buku itu, sekarang saya dengar buku itu mau dicetak. Yang mana judulnya Al-Matlabul Ali fi Syarh Wasit Imam Al-Ghazali. Itu sampai buku itu kalau dicetak sekarang dalam cetakan buku sekarang ini, saya yakin tidak kurang dari 100 jilid buku fikih. Jadi ketika Ibnu Rif'ah juga ini luar biasa. Pernah Imam Ibnu Taimiyah, Allah rahimahullah, menghadiri majelis Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah sedang memberikan kajian. Tapi bagaimana dia melihat, menggeleng kepala, dia melihat Ibnu Rif'ah itu istihdarnya terhadap furu' itu luar biasa. Apapun ditanya, lalu dia bilang ketika dikomentari bagaimana menurut Syekh tentang Ibnu Rif'ah ini. Dia sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah pernah duduk di majelisnya di Mesir. Maka apa kata Ibnu Taimiyah dalam mengomentari tentang Ibnu Rif'ah itu? Ra'aitu syaikhan
tataqatar min lihiyatihi furu' asy-Syafi'iyah. Tataqatar min lihiyatihi furu' asy-Syafi'iyah. Saking apa ya? Itu kan pujian luar biasa itu, apa isi kepala Ibnu Rifai itu. Saya benar-benar melihat seorang syekh katanya berguguran dari jenggotnya fikih Syafi'i katanya. Luar biasa. Jadi bertetesan dari jenggotnya furu' Syafi'iyah. Oh, begitulah hebatnya. Ya itu kan pujian luar biasa bagaimana penguasaan Ibnu Rif'ah terhadap, memang hafal mereka itu. Jadi menghafal Rawdatul Thalibin apa, itu mungkin ribuan ulama. Kita saja pemalas sekarang menghafal matan takrib, kita tidak mampu. Karena kita tidak punya azam. Mereka itu Masya Allah. Ya di samping ya karena kebersihan apa namanya pikiran mereka, kebernihan, ketakwaan, kemudian fokusnya mereka ya. Subhanallah. Ya jangan kenapa ya dahulu. Sekarang kita mesti melihat banyak sekali orang-orang yang hafal kitab-kitab. Saya di Madinah itu pernah ketemu orang, bayangkan itu, dia dari apa namanya, dari Syinkiti, dari Mauritania, kecil orangnya, dan orangnya apa namanya, pakaiannya sederhana sekali, seperti ini, mohon maaf kalau kita lihat dia duduk di jalan mungkin kita bilang gelandangan. Tapi saya ditunjukkan oleh guru-guru saya di Madinah, dia bilang Mawardi itu orang otaknya luar biasa. Betul. Dan saya duduk, banyak orang duduk di sana dari Fakultas Bahasa Arab, mahasiswa, itu bertanya kepada dia tentang ma'ajib. Itu lisanul Arab, itu hafal dia, huruf per huruf. Lisanul Arab, hafal dia. Kita baca lisanul Arab aja, pusing kita. Ada hafal itu. Allah. La ilaha illallah. Itulah sebabnya ulama ya, banyak mengatakan dan mereka menyimpulkan setelah zaman sahabat tak mungkin lagi terjadi ijma. Dalam teori usul ijma, teori usul fikih itu tak mungkin terjadi. Kenapa? Salah satu alasan mereka, tak mungkin kita istitlak kepada seluruh pendapat ulama. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama itu yang berpenampilan bukan ulama, tapi dia sebenarnya ulama. Dan mereka ada di gunung-gunung, mereka mengembala kambing, tetapi mereka ada di gurun-gurun pasir, tapi mereka adalah ulama. Oh, itulah maka kata apa? Nah, mungkin terjadi ijma itu. Apalagi ulama-ulama itu tak mau dia memperlihatkan dirinya. Kenapa? Ulama itu sifatnya khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Maka menonjolkan diri, apalagi menonjolkan dia bahwa dia alim itu bukan sifat ulama malah. Jadi itulah sebabnya. Dan mereka kadang-kadang juga tidak menulis, itu jadi masalah. Maka di sini saya cuma mengatakan bahwa menghafal sejumlah hukum fikih itu sendiri, kalau seandainya ada orang dalam fikih Syafi'i, maka apa? Hafal dia majmu' hafal dan dia bisa mengistihdornya ketika dia ditanya. Itu sudah bisa disebut fakih itu. Sekalipun dia tidak pakar dalam usul fikih. Maka di situ kan ada beda istilah, ada usuli, ada fakih, ada fakih. Ya tidak ada masalah, cuma istilah. Ya, ada yang mengatakan dalam definisi fikih itu katanya fikih itu secara bahasa ada 5 makna. Maka baru orang disebut fakih kalau dia apa namanya menguasai ada 5 makna ini di dalam dirinya. Yang pertama sekali, fikih itu ada al-fahmu mutlaqan. Artinya dia punya kefahaman. Maka orang yang cuma menghafal tapi tak paham, itu tak pakai itu. Makanya tak bisa istihdor dia. Yang kedua, bukan pemahaman mutlaqan, al-fahmud daqiq. Maka mesti antara makna fikih adalah al-fahmud daqiq. Maka kalau dia hanya hukum sholat apa wajib, itu bukan fahmud daqiq itu. Ditanya berapa bagian ibu dalam mewaris, ya itu apa? Artinya apa? Dia bisa menyelesaikan dan mengetahui hukum-hukum jelimet dalam berbagai masalah fikih. Itu fakih syaratnya. Yang ketiga, makna fikih itu al-fatanah, kecerdasan. Maka kalau kecerdasan ini berarti apa? Ulama itu baru disebut fakih kalau dia cerdas.
Kemudian juga makna al-fiqh itu al-ilmu. Berarti apa? Dia punya kemapanan ilmu. Ilmunya itu ya membuat dia sampai ke tingkat yakin. Berarti apa? Dia punya pemahamannya jelimat, kemudian dia cerdas, kemudian dia punya pengetahuan yang luas. Kemudian ada lagi yang kelima, makna al-fiqhu itu kata ulama al-fiqhu. Dari kata al-fiqhu, kata Ibnu Al-Asir. Jadi Ibnu Al-Asir ketika dia menjelaskan di dalam bukunya apa namanya Gharibul Hadis itu kan, An-Nihaya fi Gharibul Hadis. Coba lihat. Ibnu Al-Asir di dalam menjelaskan hadis yang ada kata-kata fikih, seperti umpamanya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dia di situ menjelaskan makna fikih. Salah satu dia uraikan oleh Ibnu Asir di dalam makna fikih itu apa? Bahwa fikih itu berasal dari makna al-fiqhu. Fiqhu itu apa? Ada namanya durian, itu kelapa. Maka untuk sampai kepada isinya harus dibuka. Maka dia apa? Bukan hanya sekedar mengetahui apa bungkusnya, tetapi apa? Dia sampai menyelami sedalam-dalamnya. Sehingga orang yang mengambil makna fikih daripada kata al-fiqh itu, bahwa baru yang disebut faqih apabila apa? Pertama dia mengetahui hukumnya, kemudian dia mengetahui sumbernya, mengetahui ma'akhiznya, mengetahui ilalnya, mengetahui bagaimana cara metode mengambilnya. Berarti apa? Menurut mazhab ini bahwa tidak disebut faqih kecuali orang mengetahui usul. Itu aja itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz, luar biasa. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini kalau berdiskusi dan menyimak kajian Ustadz ini, pikiran kita kayak kebuka pintu-pintu gitu, Ustadz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik para Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah, ini nampaknya ada satu pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Menurut penjelasan Ustadz tadi, jika ada orang yang bermazhab Hanafi menjadi imam jamaah bermazhab Maliki, apakah memang tidak boleh Ustaz? Selanjutnya, jika kita sudah mengenal dan mengetahui perbandingan mazhab, apa diperkenankan untuk talfik? Ya, itu pertanyaan Ustaz. Ya bagus sekali pertanyaannya. Jadi pertama, kalau seandainya seseorang dia intisab kepada salah satu mazhab, namanya Syafi'i, kemudian di dalam praktek sholatnya, ya dia adalah namanya mengikut imam kepada Imam Maliki. Jadi dalam masalah ini apa namanya para ulama mendudukkan satu kaidah perbedaan mazhab, dan ini saya kaji sebenarnya di fikih imam. Saya ada punya kajian setiap setiap hari Senin, setiap Selasa malam. Sampai nanti ikhwan mengikuti, itu juga bagus. Selasa malam setelah Isya, saya punya Zoom dengan kawan-kawan, itu membaca buku al-imam wal i'timam. Jadi fikih mengikut imam dan menjadi imam. Dan menarik. Salah satu yang dibahas adalah bagaimana kalau seandainya imam berbeda mazhab dengan furu' dengan makmumnya. Itu bagaimana hukumnya? Itu dirinci oleh ulama rupanya. Tapi yang jelas bahwa apa? Di dalam masalah mengikut imam ini tidak ada mazhab. Maka mazhab makmum itu adalah mazhabnya imam. Itulah sebabnya ulama mengatakan begini, ada masalah. Apakah wajib imam ketika menjadi imam berniat menjadi imam? Atau tidak? Maunya apa? Saya sholat Isya menjadi imam. Apakah harus seseorang berniat dia menjadi imam baru sah dia menjadi imam? Maka seluruh ulama, jumhur ulama mengatakan tidak wajib seorang imam berniat menjadi imam. Maka dia otomatis. Tetapi bagi makmum,
apakah wajib makmum ketika dia sholat dan dia mengikut imam, berniat mengikut imam. Coba lihat masalah itu di dalam buku-buku fikih. Seluruh mazhab mengatakan makmum wajib dalam niatnya berniat mengikut imam. Maka tidak sah seorang makmum kalau dia tidak berniat mengikut imam. Itulah sebabnya Pak. Apa masalahnya? Itu salah satunya. Ya, sini. Apa salah satu masalahnya? Karena kalau makmum itu, ya, kalau dia sudah mengikut imam, maka dia lepas dari mazhab dirinya. Selama dia mengikut imam, maka mazhabnya mazhab imam. Maka saya bingung juga, ada ustadz-ustadz yang membolehkan astagfirullahaladzim jemaahnya berbeda dengan imamnya. Ini ustadz ngawur ini. Salah satunya Pak, ada ustadz tanya, gimana ustadz kalau imam kunut ini bid'ah katanya, kunut subuh. Tapi saya mengikut imam yang kunut subuh. Ya sudah katanya, kamu ketika dia kunut, kamu jangan ikut kunut, jangan angkat tangan katanya. Astagfirullahaladzim. Dari mana dia? Berarti mungkin dari niatnya Pak. Sengaja aku sholat subuh, mengikut imam kecuali kunut subuhnya. Astagfirullahaladzim. Ngawur ini. Tadi mana-mana dapat kajinya. Maka walaupun dia memakai apa wakal, imam bagaimana wajib ikut. Kenapa? Maka disyaratkan oleh seluruh ulama ketika kita jadi makmum wajib berniat mengikut imam. Artinya apa? Maka imam itu kata Rasulullah dhamin, menjamin makmum. Maka ketika kita mengikut imam, lupakan mazhab kita. Maka di dalam sholat itu jangan kemudian nanti saya maliki ini, imam itu mazhab tidak. Maka kalau kita sholat berjamaah ya mazhab kita mazhabnya imam, sudah selesai. Maka imam berkunut, kita ikut kunut. Maka selama imam itu sah sholat menurut dirinya, maka makmum juga sah. Kenapa? Maka disitulah letaknya. Maka letaknya sahnya apa? Mengikut imam. Kalau dia seandainya dia tidak mengikut imam, berarti keyakinan dia sendiri, banyak masalah sholat yang tidak sesuai dengan itu jadi masalah. Coba halusnya bagaimana ulama dalam mengistinbatkan fikih. Coba baca. Seluruh ulama mazhab yang 4 mengatakan wajib makmum berniat mengikut imam dalam sholat berjamaah. Kalau tidak sah sholatnya. Itu ikhwas sekalian. Jadi coba-coba pula nanti diajarkan kepada jemaah, ya apakah sholat subuh saja. Aku sholat subuh mengikut imam kecuali kunutnya. Sehingga imam berkunut, dia begini tangannya ke bawah. Astagfirullahaladzim. Dia tidak melawan imam namanya itu. Itu bukan ngikut imam. Orang ini harusnya di rumah sholat sendiri, jangan ikut. Udah tahu imam berkunut, tak mau ikut kunut, dia sudah pulang. Ini maka saya bingung dari mana fatwa itu dapat itu. Ustaz mana yang ngasih fatwa itu? Saya ada satu ikhwas sekalian. Dahsyat ya. Ini Imam Ahmad. Kalau ada masalah yang dibahas dalam masalah ngikut imam. Berarti dalam masalah Imam Ahmad mengatakan begini. Ada masalah. Apa hukum jemaah yang sempurna mengikut imam yang tidak sempurna? Contoh, ini imamnya tidak sempurna, tidak bisa dia melaksanakan seluruh rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu berdiri tegap, ya kan? Ruku, itu kan harus bisa. Kemudian ada imam bacaan yang bagus, tapi dia tak bisa berdiri, lumpuh, sehingga sholatnya duduk. Jemaah di belakangnya semuanya sehat-sehat. Atau gimana hukumnya itu? Jadi kalau sekalian di sini terbagi sebetulnya ulama berfatwa 2 pendapat. Pertama mengatakan tidak sah. Maka tidak sah makmum yang sempurna mengikut imam yang tidak sempurna. Nakis. Dia tidak bisa melaksanakan rukun-rukun, berdiri, ruku. Dia duduk aja. Itu pertama. Pendapat kedua tapi jumhur ini.
termasuk Syafi'iyah, termasuk Hambali, bahwa sholat orang yang sempurna di belakang orang yang tidak sempurna sah. Tidak ada masalah. Cuman muncul masalah baru dari masalah itu. Makanya kan dia imamnya bisa duduk, tapi cuma hanya bisa berdiri. Sekarang, ini muncul masalah baru. Jadi Syafi'i dengan Hambali sepakat mengatakan sah. Tetapi berbeda pula ini, dua mazhab ini. Apakah makmum yang sempurna itu, ketika dia mengikut imam yang duduk, mereka ikut duduk atau mereka tetap berdiri? Coba cepat tuh aja. Menurut Hambali, wajib mereka duduk. Karena imamnya duduk. Sekalipun mereka bisa berdiri. Itu Hambali itu. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Dia sah mengikut imam yang tidak sempurna, tetapi makmum tetap berdiri. Sedangkan mazhab Hambali tidak duduk makmumnya. Karena imamnya duduk. Apa dalilnya? Coba lihat, ikhwan sekalian. Maka heran saya, yang orang berfatwa tua melawan-lawan imam nggak bisa berdiri, duduk juga lah, nggak mungkin. Belajar dari Hambali itu, belajar dari ulama Hambali, tapi dia nggak mengerti kaidah mazhab Hambali. Maka apa yang menjadi dalil ya Imam Ahmad itu bahwa mereka harus duduk makmumnya? Itu hadis sahih, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Bahwa imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi ada hadisnya, dalam lafaz hadis itu, fala takhtalifu alaihi. Jangan kalian tampil beda dengan imam. Itu menarik. Maka dia katakannya Pak, maka dari fala takhtalifu alaihi itu, maka kalau imamnya duduk, wajib makmum duduk. Kenapa? Kalau seandainya dia berdiri, berarti mereka telah menyalahi perintah Rasulullah, fala takhtalifu alaihi. Jangan kamu tampil beda. Berarti kalau imam duduk, mereka berdiri, berarti mereka tampil beda. Coba dalam yang wajib saja. Orang berdiri itu kan rukun itu. Wajib dia tinggalkan demi untuk sama dengan imam. Karena imamnya duduk. Apalagi hanya dengan masalah kunut. Kunut itu kan masalah sunat cuma. Angkat tangan. Mereka tidak paham mazhab Hambali, tidak paham sunnah mereka itu. Kalau sunnah itu dah fala takhtalifu alaih. Jangan kamu berbeda tampil dengan imam. Ini suka sekali tampil dengan imam. Maka katanya sunnah. Sunnah apa? Ya tidak mengerti. Haji. Aduh, saya kadang-kadang bingung saya. Ya saya kira itulah jawabannya ya. Maka tidak ada masalah. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Kita tutup karena waktu sudah apa? Insya Allah kita sambung nanti. Baik. Karena saya pagi itu juga harus apa? Iya. Baik, syukron Ustaz, jazakallah. Dan nanti ibu yang bertanya bisa juga ya memperdalamnya nanti diskusi kita kalau memang ingin diperdalam. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum pertanyaan ini tadi Ustadz Dr. Mukhlis Bahar tadi angkat tangan nampaknya. Kayaknya ada yang mau ditanggapi nih. Ustadz, tafadhol Ustadz. Sebelum pertanyaan ini kayaknya ada yang menarik ini. Silakan Ustadz. Jadi Ustadz Dr. Mawardi. Iya Ustadz. Jadi inna maju ilal imam. Inna maju ilal imam liyutamma bih. Kan begitu ya? Ya, fala takhtalifu alaihi. Sekarang kalau imamnya fala takhtalifu alaihi. Iya. Jadi ini dari yang sekecil-kecilnya ya. Kalau imamnya tahiyatnya goyang-goyang jari. Ya. Jarinya digoyang-goyang nih. Imamnya goyang-goyang, makmumnya tidak. Apa makmumnya harus goyang-goyang juga kalau gitu? Apa sampai sekecil-kecilnya juga? Hah? Ya, betul. Kalau imamnya goyang-goyang, dia harus goyang-goyang juga. Nah. Iya, betul. Nah, jadi begini. Maka jawabannya kalau itu, maka di situ fala takhtalifu alaihi itu maksudnya apa? Hal-hal yang sifatnya zahir bahwa kita nampak beda.
Maka hal-hal yang tidak nampak kita beda tapi berbeda dengan imam tapi tidak nampak bedanya tidak ada masalah. Maka seperti bacaan. Umpamanya bacaan iftitah, imam membaca wajahku wajhiyah, kita membaca yang lain Allah mabaik umpamanya kan. Subhanakallah. Nah, itu tidak ketahuan. Umpamanya dalam zikir ya tidak juga begitu. Dalam zikir ruku, imam baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, kita baca subhana rabbiyal azim. Karena itu kan tidak nampak. Maksudnya pada tertentu alaihi itu dalam hal yang kita nampak. Oke, kalau goyang-goyang tangan tak nampak itu. Mau goyang mau tidak itu kan tak nampak itu. Tetapi kalau Satu lagi, Ustaz. itu nampak, itu zahir. Ngangkat tangan kunut itu. Satu lagi, Ustaz. Kalau kita subuh, kemudian semua orang ngangkat tangan, tuh ada satu orang tidak ngangkat tangan sebelah kita. Itu pasti terasa dalam hati kita ini. Ini orangnya apa lagi? Itu tunjuknya apa? Bahwa dia Satu lagi, Ustaz. beda ya. Ustaz, satu lagi, Ustaz. Ya, oke. Apakah niat makmum harus sama dengan niat imam? Katakanlah Ya. imam ini niatnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur. Ya. Nah, cara sholatnya sama, bisa nggak itu? Harus sama niatnya. Ya, itu kita bahas dalam fikih imam itu. Jadi niat imam itu bisa berbeda makmum dengan imam dalam 4 hal. 4 hal. Pertama, Nah, makmum dengan imam sama-sama niatnya. Sama-sama niatnya artinya apa? Sholatnya sama dan dia sholat wajib. Masing-masing juga wajib semuanya dan ada. Adaan wajiban dan non-wajibnya sama. Seperti zuhur kita kan biasa itu. Yang kedua ada kadang imamnya berniat fardu, sholat fardu. Makmumnya niatnya sholat sunat. Kemudian bisa jadi nanti terbalik. Imamnya niat sunat, makmumnya niat fardu. Kemudian yang keempat, ada lagi sama-sama niat fardu tapi fardunya berbeda. Yang satu fardunya asar, yang satu fardunya zuhur. Kemudian bisa lagi beda. Ada. Yang satu niatnya sama-sama fardu zuhur, tapi yang satu qadha, yang satu ada. Jadi perbedaan ini kalau misalnya diikutilah nanti fikih itu karena panjang itu. Iya. Fikih imam itu. Subhanallah tuntas apa pendapat-pendapat ulama apa menjadi dalil-dalilnya. Dan kalau seandainya apa, silakan nanti baca buku itu ya, Fikul Imam wal Itimam. Saya kira Ridho ya, saya permisi karena sudah jam apa. Insya Allah kita sambung nanti pada minggu yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan semua kita sehat dan ya kita diskusikan nanti pada minggu yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kepada semua dan terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.